Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang dibutuhkan peralatan tentang menggambar teknik. Nah, teman-teman dari jurusan teknik mesin yang akan melaksanakan praktikum gambar teknik ataupun gambar mesin, teman-teman harus paham atau harus memiliki apa-apa saja yang diperlukan untuk menggambar teknik. Jika teman-teman ingin tahu, simak video saya sampai akhir ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gambar teknik memberikan berbagai informasi untuk meneruskan berbagai hal yang diinginkan oleh perencana kepada orang yang melaksanakannya. Dengan demikian, maka gambar teknik harus bisa mengimajinasikan gambar kerja yang dibuat menjadi sebuah produk yang sesuai. Untuk itu, teman-teman harus menguasai yang pertama adalah penggunaan alatnya, proses penggambarannya, dan juga memahami gambar. Penggunaan peralatan gambar teknik merupakan satu hal yang wajib. Hal ini diperlukan agar dalam proses perencanaan produk sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya penggunaan dua penggaris segitiga untuk menghasilkan garis yang tegak lurus. Oleh karena itu, sebagai seorang perencana ataupun seorang drafter, teman-teman harus mampu menggunakan berbagai peralatan gambar teknik yang baik, yang manual, serta yang sudah menggunakan komputer melalui berbagai program seperti AutoCAD, SolidWorks, dan juga Inventor. Dalam gambar teknik terdapat berbagai peralatan dan perlengkapan yang teman-teman butuhkan. Apa saja peralatan gambar teknik ataupun perlengkapan gambar teknik yang teman-teman butuhkan? Simak sampai habis. Peralatan yang pertama wajib teman-teman miliki adalah pensil. Nggak mungkin teman-teman menggambar tanpa sebuah pensil ya. Nah, pensil merupakan alat penting dalam proses menggambar. Fungsi dari pensil yaitu untuk menghasilkan goresan-goresan di atas kertas sehingga bisa dilihat secara visual oleh mata. Pensil dapat dibedakan menjadi 3 macam ya teman-teman. Pensil isi ulang, pensil mekanik, dan juga pensil biasa. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman nantinya. Untuk pensil biasa, sering teman-teman gunakan. Pensil ini tidak dapat diisi ulang, melainkan harus beli yang baru ketika sudah habis. Jika patah, teman-teman bisa merauhnya. Jika sudah habis, otomatis teman-teman harus membelinya yang baru. Berbeda dengan pensil isi ulang. Pensil isi ulang merupakan pensil yang dapat diisi kembali jika habis. Caranya, teman-teman bisa membeli anak pensilnya ke toko terdekat atau ke toko fotokopi. Biasanya ada menjual alat tulis ya. Jadi teman-teman bisa membeli isinya ataupun anak pensilnya, kemudian dimasukkan ke dalam badan dari pensil tersebut sehingga pensil itu bisa digunakan kembali. Jenis yang selanjutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini memiliki berbagai ukuran ujungnya, yaitu ada 0,5, 0,7 dan lain-lainnya. Pensil mekanik yang banyak teman-teman gunakan nantinya biasanya adalah 0,5 dan juga 0,3. Sementara untuk tingkat kekerasan, pensil dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada gambar macam-macam tingkat kekerasan dari pensil. Angka di depan H menunjukkan tingkat kekerasan. Semakin besar angka sebelum H, maka semakin keras pensil tersebut. Sementara untuk angka sebelum B menunjukkan tingkat kelunakan. Artinya, semakin besar angka sebelum B, maka semakin lunak pensil tersebut. Dalam penggunaan pensil, meruncing pensil merupakan salah satu kegiatan penting agar gambar yang teman-teman hasilkan dapat rapi dan juga maksimal. Tetapi, untuk meruncing pensil juga tidak boleh sembarangan ya, melainkan harus menggunakan amplas halus, yaitu bisa nomor 220 sampai dengan 400. Untuk mendapatkan gambar yang baik, yaitu rata dan ketebalan sesuai, maka pensil yang harus teman-teman gunakan ditarik pelan-pelan sambil diputar. Sementara untuk kedudukan pensil harus membentuk sudut 60 derajat terhadap garis yang dibuat. Peralatan yang kedua yang harus teman-teman miliki adalah mistar atau penggaris. Nah, mistar atau penggaris merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang memiliki fungsi untuk membantu saat menggaris, sehingga dihasilkan garis yang lurus dan rapi. Selain sebagai alat bantu,
Untuk membuat garis lurus juga digunakan untuk mengukur gambar atau juga garis kerja. Mistar atau penggaris terdapat beberapa jenis pula, teman-teman. Teman-teman harus paham, jika teman-teman menggambar tanpa penggaris, itu biasanya disebut dengan melukis. Jenis yang pertama dari penggaris adalah penggaris atau mistar segitiga. Nah, merupakan salah satu penggaris yang mempunyai sudut berbentuk siku ataupun bentuk sudut lain. Sudut 90, sudut 60, sudut 45, ataupun sudut 30 derajat. Penggunaan penggaris ini tentunya sangat membantu teman-teman dalam menciptakan garis lurus dan presisi. Jenis yang kedua adalah mistar T. Jadi merupakan salah satu penggaris yang berbentuk huruf T. Penggaris ini mempunyai fungsi untuk menciptakan garis lurus tanpa harus menggunakan dua penggaris sekaligus. Peralatan yang ketiga yang harus teman-teman miliki adalah mal. Mal merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang mempunyai fungsi untuk membuat pola-pola tertentu, seperti garis melengkung, huruf, dan juga pola-pola sulit lainnya. Dalam mal ini, maka gambar dengan pola sulit akan lebih efektif dan juga presisi, dan juga lebih rapi nantinya. Terdapat beberapa jenis mal yang akan teman-teman gunakan saat menggambar teknik. Apa saja? Yang pertama adalah mal huruf. Merupakan mal yang digunakan untuk membuat huruf agar lebih rapi. Mal huruf mempunyai ukuran 0,25 sampai dengan 2 mm. Biasanya akan teman-teman gunakan pada saat menulis spesifikasi gambar itu di kepala gambarnya nanti. Yang kedua adalah mal busur. Merupakan salah satu mal yang digunakan untuk membentuk lengkungan-lengkungan yang teratur, seperti hiperbola, parabola, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mal lingkaran. Merupakan salah satu mal yang digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang melingkar. Setelah itu ada mal elips, merupakan salah satu mal yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk elips, misalnya gambar silinder, cincin, poros, dan juga bentuk lainnya. Dan terakhir adalah mal khusus, merupakan mal yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk khusus lainnya. Mal ini untuk membuat simbol-simbol khusus dalam pekerjaan seperti tanda panah dan juga lain sebagainya. Peralatan yang keempat yang wajib teman-teman miliki adalah penghapus. Jika teman-teman salah dalam menggambar, tidak ada penghapus, bagaimana bisa memperbaiki gambar tersebut? Jadi penghapus merupakan salah satu peralatan dalam gambar teknik yang memiliki fungsi untuk menghapus garis atau goresan yang tidak berguna ataupun salah dalam menggambar. Penghapus ini mempunyai bahan yang bisa menghilangkan karbon di atas kertas yang dihasilkan pensil. Peralatan kelima adalah pena gambar. Pena gambar merupakan salah satu peralatan dalam gambar teknik yang memiliki fungsi untuk membuat garis alis ataupun garis asli yang tebal menggunakan tinta. Pena terbagi menjadi dua, yaitu pena dengan mata daun yang dapat diatur dan juga pena dengan mata tetap. Biasanya teman-teman dalam melakukan mentebalkan garis, entah itu garis bayang ataupun garis potongan, teman-teman harus membedakan ketebalan dari garis tersebut agar tidak salah nantinya dalam membuat gambar teknik. Untuk pena yang mata dapat diatur merupakan salah satu jenis pena yang mana ketebalan ujung pena dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan pena dengan mata tetap merupakan salah satu jenis pena yang ketebalan ujung pena tetap atau tidak bisa diatur sesuai kebutuhan. Ketebalan jenis pena mata tetap ini biasanya adalah 2 sampai dengan 5 mm. Peralatan yang keenam yang teman-teman harus miliki dalam gambar teknik adalah jangka. Jangka merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang memiliki fungsi untuk membuat lingkaran, baik menggunakan pensil maupun pena. Jangka memiliki bermacam-macam ukuran loh teman-teman. Apa saja ukuran-ukurannya? Nah, untuk ukuran yang pertama adalah jangka sebesar. Merupakan salah satu jenis jangka yang dapat membuat lingkaran dengan diameter 100 sampai dengan 200 mm. Selanjutnya adalah jangka sedang yang dapat membuat lingkaran dengan ukuran diameter yaitu 50 sampai dengan 100 mm. Selanjutnya jangka kecil. Jangka yang dapat digunakan untuk membuat lingkaran dengan diameter 5 sampai dengan 50 meter.
Dan yang terakhir adalah jangka Orleans. Jangka yang dapat membuat lingkaran yang tidak dapat dibuat dari jangka yang kecil. Jangka Orleans ini dapat membuat lingkaran dengan diameter 1 sampai dengan 5 mm. Sangat kecil dibandingkan jangka kecil. Selain peralatan gambar teknik, teman-teman harus memiliki perlengkapan gambar teknik. Dalam proses gambar teknik, terdapat perlengkapan gambar teknik yang harus teman-teman persiapkan agar gambar menjadi lebih rapi dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Berikut merupakan perlengkapan gambar teknik. Yang pertama adalah kertas gambar. Kertas gambar merupakan salah satu perlengkapan gambar teknik yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menggoreskan garisan-garisan untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kertas gambar memiliki ukuran baik panjang maupun lebar. Ukuran utama dari kertas gambar yaitu adalah A0 yang memiliki luas 1 meter persegi. Untuk mendapatkan ukuran lain maka tinggal membagi kertas sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Biasanya pada saat praktikum teman-teman menggunakan kertas A1 ataupun A3. Itu sesuai dengan kampus teman-teman di mana teman-teman belajar. Jika kertas A0 dibagi menjadi 2, berarti menjadi kertas A1. Jika kertas A1 dibagi menjadi 2, berarti kertas A2. Jika kertas A2 dibagi menjadi 2 lagi, menjadi kertas A3. Dan kertas A3 dibagi menjadi 2, itulah kertas A4 ukurannya. Jadi jenis kertas yang banyak digunakan untuk gambar teknik adalah jenis kertas yang biasa adalah A3 ataupun A0, mungkin untuk proyeksi gambar yang lebih besar lagi ya. Jadi kertas ini biasanya tidak tembus pandang. Biasanya kertas ini untuk menggambar menggunakan pensil maupun tinta. Sementara kertas kalkir merupakan salah satu jenis kertas yang digunakan pada gambar teknik yang tembus pandang. Kertas ini digunakan untuk proses lanjutan, yaitu menggunakan tinta atau penggandaan. Perlengkapan gambar teknik yang terakhir adalah papan gambar. Papan gambar merupakan salah satu perlengkapan gambar teknik yang memiliki fungsi sebagai alas kertas gambar. Ukuran papan gambar disesuaikan dengan ukuran kertas gambar yang teman-teman gunakan. Papan gambar biasanya terbuat dari kayu dengan alas kertas ataupun plastik yang lunak, atau kayu biasanya multiplex. Jadi papan gambar diletakkan secara khusus di atas meja ataupun penyangga papan gambar. Nah, teman-teman bisa menggambar di atas papan gambar agar hasil dari gambarnya menjadi lebih rapi. Nah, itulah pengenalan mengenai peralatan gambar dan juga perlengkapan gambar yang akan teman-teman wajib miliki jika menggambar teknik nantinya. Jadi teman-teman tidak akan bingung lagi ketika mulai praktikum gambar teknik. Apa saja yang teman-teman harus lengkapin sudah ada di video ini semuanya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan perlengkapan atau peralatan gambarnya yang menyebabkan teman-teman tidak bisa mengikuti praktikum nantinya. Nah, sekian video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, bisa mengerti, bisa juga menerapkannya pada saat praktikum nantinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.